Kisah wafatnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Sejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Syam atau Suriah terus merongrong. Ia berambisi merebut tampuk kekuasaan khalifah. 2 hari sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Kufah sebagai pusat pemerintahan Islam membayat Hasan bin Ali. Menurut Al-Hamid Al-Husaini dalam Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya, 1978, beberapa saat sebelum Ali bin Abi Thalib wafat, salah seorang sahabatnya bertanya apakah para pengikutnya harus membayat salah satu putranya, yakni Hasan. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku tidak menyuruh dan tidak melarang." Mulanya Hasan enggan menerima pembayatan dirinya sebagai khalifah, tapi ia didesak penduduk Kufah sehingga akhirnya menerimanya. Keengganan itu tampak sekali dari sikapnya yang pasif selama 2 bulan sejak dibayat sebagai khalifah. Selama itu ia tidak mengambil langkah apapun juga terhadap ancaman Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam yang sudah siap siaga hendak mencaplok seluruh dunia Islam, tulis Al-Hamid Al-Husaini. Karakter Hasan yang lebih menyukai perdamaian membuat ia mengirim surat kepada Muawiyah. Isinya mengajak Muawiyah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah membayatnya sebagai khalifah. Namun, Muawiyah yang telah berpengalaman dalam dunia politik justru menjawabnya dengan sinis. "Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu," jawabnya. Muawiyah lalu melanjutkan dalam surat balasannya bahwa dirinya yakin jika ia lebih sanggup menjadi khalifah daripada Hasan karena lebih tua dan berpengalaman. Ia bahkan menyuruh Hasan untuk mendukung dirinya sebagai khalifah. Muawiyah lalu membawa pasukannya yang besar dari Syam menuju Kufah untuk menggulingkan Hasan yang telah dibayat sebagai khalifah. Mendengar kabar pergerakan pasukan Muawiyah, Hasan mengumpulkan penduduk Kufah untuk bersiap melawan pasukan tersebut. Namun, penduduk Kufah yang telah membayatnya sebagai khalifah justru merosot mentalnya. Sebagian dari mereka tidak menyambut seruan khalifah. Hanya sebagian saja yang bersiap maju ke medan pertempuran. Muawiyah lalu membawa pasukannya yang besar dari Syam menuju Kufah untuk menggulingkan Hasan yang telah dibayat sebagai khalifah. Mendengar kabar pergerakan pasukan Muawiyah, Hasan mengumpulkan penduduk Kufah untuk bersiap melawan pasukan tersebut. Namun, penduduk Kufah yang telah membayatnya sebagai khalifah justru merosot mentalnya. Sebagian dari mereka tidak menyambut seruan khalifah. Hanya sebagian saja yang bersiap maju ke medan pertempuran. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang dikutip Hamka dalam pengantar di buku karya Al-Hamid Al-Husaini, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya anakku, Hasan." Rasulullah kerap memanggil cucunya dengan ungkapan anakku, "Ini adalah Said, Tuan." Dan moga-moga Allah akan mendamaikan dengan anak ini di antara 2 golongan kaum muslimin. Hal ini, menurut Hamka, memang terjadi pada tahun 40 Hijriah saat Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, sehingga 2 kubu yang berseteru dapat bersatu di bawah kekhalifahan Muawiyah. Tahun penyerahan kuasa itu dinamai orang Aqamul Jamaah atau tahun bersatu kembali, tulis Hamka. Hasan yang telah menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah akhirnya meninggalkan Kufah dan pergi ke Madinah. Sampai akhir hayatnya ia tinggal di kota tersebut. Sementara Muawiyah meninggal dunia pada tahun ke-60 Hijriah setelah sebelumnya menobatkan Yazid bin Muawiyah, anaknya, sebagai putra mahkota yang akan meneruskan kepemimpinannya. Sepeninggal 2 orang tersebut, sejarah mencatat bahwa kebencian Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib dan kebencian Muawiyah kepada Hasan terus berlanjut ketika Yazid berkuasa yang membenci Husain, adiknya Hasan. Hal inilah yang akhirnya mengobarkan perang
atau lebih tepatnya pembantaian terhadap Husain dan pengikutnya di Karbala. Dalam catatan Al-Hamid Al-Husaini, kebencian Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib dilatari 3 hal. Pertama, fanatisme kekabilahan yang secara turun-temurun menanamkan kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib keturunan Bani Hashim. Kedua, karena Muawiyah tahu bahwa dalam peperangan masa lalu antara kaum musyrikin Quraisy dan kaum muslimin, banyak keluarga dan kerabatnya yang tewas di ujung pedang Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Muawiyah mengenal tabiat Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat Nabi yang keras membela kebenaran dan keadilan serta berani bertindak tegas terhadap kebatilan dan kezaliman. Mereka lalu meminta Husain untuk pergi ke Kufah untuk mereka baiat sebagai khalifah. Dalam surat permintaan yang diterima Husain, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah telah siap menerima kedatangannya. Meski kabar tersebut merupakan angin segar bagi Husain karena ternyata ada dukungan yang begitu besar untuk menghadapi kezaliman Yazid, tapi ia tak buru-buru menerima permintaan tersebut. Mula-mula ia mengutus Muslim bin Aqil pergi ke Kufah untuk memperoleh keterangan yang pasti tentang keadaan yang sebenarnya. Tak lama setelah tiba di Kufah, Muslim bin Aqil menulis surat kepada Husain yang isinya menginformasikan bahwa penduduk Kufah telah bulat untuk membayat Husain sebagai khalifah. Namun, kabar kedatangan Muslim bin Aqil ke Kufah dan rencana pembayatan Husain sebagai khalifah terdengar oleh Yazid. Ia lalu mengganti kepada daerah Kufah, Numan bin Bishr oleh Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam. Pergantian kepala daerah tersebut membuat penduduk Kufah ketakutan, dan nasib Muslim bin Aqil pun diintai mara bahaya. Setelah mencoba bersembunyi di rumah penduduk, akhirnya Muslim bin Aqil tertangkap dan dibunuh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Situasi Kufah yang telah berubah drastis dan terbunuhnya Muslim bin Aqil tak segera diketahui Husain. Kabar yang ia terima lewat surat yang dikirimkan utusannya tempo hari membuat Husain yakin untuk berangkat ke Kufah. Sejumlah sahabat dan keluarga Husain menasehatinya agar ia membatalkan niatnya untuk berangkat ke Kufah. Mereka mencemaskan Husain dan ragu akan sikap penduduk Kufah. Aku khawatir kalau mereka membohongimu dan akan membiarkanmu menghadapi musuh seorang diri, bahkan tidak mustahil mereka akan berbalik menghantammu dan akan berlaku kejam terhadap keluargamu, kata Abdullah bin Abbas, saudara Husain. Nasihat serupa disampaikan juga oleh Abdullah bin Ja'far, ipar Husain. Ia tergesa-gesa menulis surat dari Madinah dan diantarkan langsung oleh kedua orang anak laki-lakinya kepada Husain. Aku minta dengan sangat supaya Anda membatalkan rencana keberangkatan ke Kufah setelah menerima suratku ini. Aku benar-benar khawatir kalau niat Anda itu akan mengakibatkan Anda binasa bersama segenap anggota keluarga Anda. Kalau hal itu sampai terjadi, maka padamlah cahaya di permukaan bumi ini. Ingatlah bahwa diri Anda sesungguhnya adalah lambang semua orang beriman, tulis Abdullah bin Ja'far. Namun, semua nasihat dan kekhawatiran yang terpancar dari keluarga dan para sahabatnya tidak berhasil membatalkan niat Husain untuk pergi ke Kufah. Keharuan menyelimuti penduduk Makkah saat mereka akhirnya terpaksa melepas Husain dan rombongannya yang hendak menuju Kufah pada 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah. Sebelum tiba di Kufah, Husain mengutus Qais bin Mashar as-Saidawi untuk pergi ke kota tersebut untuk memastikan kembali situasi Kufah. Namun nahas, Qais bin Mashar as-Saidawi tertangkap Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya, lalu ia dibunuh. Saat Qais bin Mashar as-Saidawi pergi menjalankan perintahnya, datang kabar kepada Husain tentang kematian Muslim bin Aqil dan situasi Kufah yang telah berubah. Namun, Husain beserta sebagian rombongan terus melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Kabar kedatangan Husain dan rombongannya di dekat perbatasan Kufah disambut dingin penduduk Kufah yang konon lebih dari 100.000 orang menyatakan janji setianya kepada Husain.
Kekhawatiran keluarga dan sahabat Husain di Makkah yang menasihatinya agar tidak berangkat ke Kufah ternyata benar. Pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, tepat hari ini 1338 tahun lalu, 4.000 pasukan yang dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Husain yang hanya berkekuatan 72 orang. 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki, selebihnya terdiri dari anak-anak dan perempuan. Pasukan Husain bertempur merangsek menghadapi hujan panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan musuh. Namun, mereka akhirnya tumpas. Setelah pasukannya habis, akhirnya Husain pun dibunuh. Perang Karbala merupakan kelanjutan dari riwayat panjang tentang perselisihan dan permusuhan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Karen Armstrong dalam Sepintas Sejarah Islam, 2000, menyebutnya sebagai fitnah yang melanda dunia Islam. Dan Perang Karbala pula yang menjadi puncak permusuhan itu menjadi batu tapal dimulainya keterbelahan antara kaum Sunni dan Syiah secara luas di seluruh dunia. Persoalan politik itu seolah-olah menjadi hulu ledak bagi timbulnya perdebatan yang tak berkesudahan, sebab kemudian dibumbui juga oleh perbedaan lain yang disebut-sebut kaum Sunni sebagai perbedaan secara syariat dan akidah. Sunni dan Syiah sama-sama mencintai Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah, tapi karena persoalan syariat dan akidah semakin meruncing, maka keduanya tak bisa disatukan laksana air dan minyak. Dalam pengantarnya di buku Al-Husain bin Ali, pahlawan besar dan kehidupan Islam pada zamannya, 1978, Hamka menerangkan jika dirinya ditanya akan berpihak ke mana dalam pertentangan yang terjadi pada masa lalu itu, maka ia mengungkapkan bahwa dirinya akan berpendirian seperti para ulama terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Hasan al-Bisri, dan Umar bin Abdul Aziz yang berkata, "Itulah darah-darah yang telah tumpah, yang Allah telah membersihkan tanganku dari percikannya, maka tidaklah aku suka darah itu melumuri lidahku." Demikianlah kisah wafatnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.